Halo teman-teman, kali ini saya akan melakukan pendakian ke Gunung Pandan via Klino teman-teman. Jadi startnya itu mulai di sini teman-teman. Kita parkir sepeda di sini, di rumah sebelah sini teman-teman. Ini adalah parkir sepeda motor yang akan melakukan pendakian ke Gunung Pandan via Klino. Kali ini kita langsung start aja teman-teman ya. Kita akan mulai start di area sini teman-teman. Saya melakukan pendakian ini pada musim kemarau, jadi suasananya terlihat gersang teman-teman. Saya sendiri melakukan pendakian yang kedua kali ini. Saya melakukan pendakian yang kedua kali. Yang pertama itu di puncak 903 mdpl nya di via Klangon, dan ini yang kedua kalinya yang via Klino. Jadi Gunung Pandan memang punya dua puncak teman-teman. Jika teman-teman mau ke sini, kalau dari arah selatan, nanti di Jalan Raya Madiun Surabaya itu ada Polsek atau pos polisi Lemah Abang. Nanti menuju ke arah utara dengan estimasi naik motor itu sekitar 30 menitan teman-teman sampai ke base camp ini. Masuk ke area pendakian. Seperti ini jalurnya teman-teman. Hari ini suasananya sedikit berawan teman-teman. Ini ada dua percabangan teman-teman. Kita yang ke atas teman-teman. Sedikit naik, namun masih tidak terlalu tinggi. Jalannya masih lumayan landai kok teman-teman, sedikit naik tapi masih tidak terlalu terjal. Kita nanti akan naik di ketinggian 800-an mdpl puncaknya teman-teman. Bukit puncaknya itu di mana teman-teman ya? Di sana itu mungkin ya, karena di sana itu terlihat ada puncak yang paling tinggi. Ini ada sebuah bekas pohon besar yang tumbang teman-teman. Sepertinya kayaknya itu, kalau dari teksturnya itu kayaknya pohon asem atau mungkin terem besi. Di sini kita melihat dua percabangan teman-teman. Ini yang mana ya? Ada yang ke sana dan ada yang ke sana. Nah sayangnya di sini itu tidak dikasih sebuah tanda teman-teman arahnya. Ya mungkin, atau mungkin pengelolanya memang tidak ada. Jadi saya memutuskan untuk yang kesini aja teman-teman, karena di sini jalurnya lebih lebar. Tadi sempat dipesani juga sama yang parkir itu ambil jalan yang lebar. Ya mungkin ini teman-teman. Ya seharusnya pengelola itu memberi arah teman-teman di setiap percabangan agar para pendaki itu lebih mudah dan nyaman lah. Tinggal ngasih tanda di papan kan bisa teman-teman ya.
Saya lumayan berkeringat teman-teman. Di sekitar sini ditumbuhi banyak pohon besar-besar teman-teman, seperti itu. Sangat besar-besar. Kita mulai melingkari lereng-lereng di jalur Gunung Pandan. Kalau di Gunung Pandan ini jalurnya lebih terbuka teman-teman, dibandingkan di Gunung Klotok teman-teman. Lebih terbuka di sini. Kalau di Gunung Klotok itu kemarin kita melewati jalur dalam pohon di hutan. Arah jalur puncak. Nggih. Nah, jalurnya memang betul di sini, teman. Kita masih terus naik, teman-teman. Apa mungkin mau turun hujan, teman-teman ya? Suasana berkabut di atas. Di sini sudah mulai terlihat hijau lagi, teman-teman. Nah, kita naik sudah sampai segini, teman-teman. Nah, itu jalur turunnya di sana itu. Tadi lumayan berkelok-kelok. Ya, istirahat sebentar, teman-teman. Setelah istirahat kita akan melanjutkan perjalanan lagi ke puncak Gunung Pandan. Kita di depan menjumpai ada beberapa orang, teman-teman. Kayaknya para warga yang sedang membersihkan lahan mereka di sini, teman-teman. Pados nopo, Pak? Orang. Enek cah munggah, Pak? Enek. Nggih, monggo. Kalau tak lanjut nggih. Pados porang. Dan apa? Taufik, Mas, sampean goleki. Iki dua cabang ya, Mas, ning ndi? Oh, yang lurus ya. Kita ambil yang sini, teman-teman ya. Bukan yang ini. Pokoknya kalau ke sini pilih jalur ambil yang lebar terus, teman-teman. Karena Gunung Pandan yang sini belum ada tandanya, teman-teman. Sampai ke sini, sampai ke titik saya perjalanan ini. Kalau yang di via Watu Bayang itu sudah ada, teman-teman. Sudah dikasih tanda-tanda, ada pos-posnya, arah panah, jalurnya menuju ke puncak dan lain sebagainya. Dan jalurnya di via Watu Bayang itu menuju ke puncak itu juga
sedikit lumayan ekstrim karena kita berjalan di akar-akar pohon yang sangat lebat. Kalau pagi matahari belum sampai menembus pepohonan itu gelap teman-teman, gelap. Di sana ada, kelihatan apa enggak ya, ada tower lagi teman-teman. Ini ada sebuah pohon teman-teman. Wow, sudah lapuk tapi masih berdiri kokoh. Ini dibuat hiasan, bagus teman-teman. Kalau suasananya sih sama di Gunung Klothok, hampir mirip ya teman-teman. Ya, di depan ini sudah mulai memasuki jalurnya, agak rimbun teman-teman, semak-semaknya. Tapi di sini di lingkup Gunung Pandan ini karena ketinggiannya juga masih relatif rendah, sampai atas mungkin nanti masih ada ketemu warga. Kalau perjalanan malam ke sini, oh enak jalurnya teman-teman juga. Kalau di Gunung Klothok kemarin, kalau malam lumayan ekstrim juga teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk ke area terbuka lagi. Naik tapi sedikit, naik tapi landai teman-teman. Pelan-pelan naik jalurnya. Di sebelah sana teman-teman, terlihat apa itu? Kita istirahat sebentar teman-teman, sambil melihat pemandangan di sekitar. Kita bisa menikmati pemandangan arah sana teman-teman. Sepertinya kurang jelas karena berkabut. Suasananya lumayan panas teman-teman. Karena ini sudah memasuki lumayan tengah hari, karena berangkatnya juga siang tadi. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan gunung-gunung yang punya ketinggian yang relatif tinggi. Suasananya kalau dia kan sedikit adem, sejuk. Di sini sejuk tapi ya terasa sedikit panas juga. Pohonnya besar teman-teman. Katanya tadi ada yang naik, tapi kok belum turun juga, atau mungkin masih di atas ya.
Ini ada dua jalur teman-teman. Jalur yang satunya itu turun, yang satunya itu ke arah sana. Kita ambil yang ke sini teman-teman. Hawanya di sini lumayan sejuk teman-teman. Itu apa ya teman-teman ya? Ada sesuatu yang nempel di sini. Atau mungkin rumah semut atau rumah rayap ya teman-teman. Oh iya, kayak rumah semut. Tapi bisa nempel di atas. Nah, mulai dari sini saya sedikit banyak menjumpai. Ini sudah menjumpai dua arah petunjuk teman-teman. Memang kalau yang dari bawah itu belum ada sama sekali. Di sini sedikit landai teman-teman. Kita sedikit santai di sini. Jalurnya lumayan landai. Di sini juga bisa melihat dua percabangan lagi teman-teman. Itu ada tanda panah, kita ambil yang ke sini. Kayaknya puncaknya juga tidak terlalu jauh lagi kok teman-teman. Ini ada tandanya, mulai ada tanda. Nah, sepertinya habis ada pohon yang roboh teman-teman. Kapan ini kurang tahu. Masih terlihat habis bekas potongannya teman-teman. Nah, kali ini kita mulai memasuki vegetasi hutan yang mulai sedikit tertutup teman-teman. Di sini terdapat tanaman salak. Salak ya, oh iya bener. Dengan kondisinya seperti ini. Nah, tuh tanaman pandan juga banyak mulai ditumbuhi di sini teman-teman. Mulai tertutup teman-teman. Ibarat masuk hutan, kita sudah mulai memasuki area hutan yang lumayan rimbun. Ya, masih lumayan teman-teman. Ada buah. Apa itu? Banyak sekali tanaman, apa ya, salak atau apa ya teman-teman ini. Seperti palem. Nah, kita mulai memasuki vegetasi alam yang lebih natural teman-teman di sini. Jadi ini mulai lebih natural teman-teman di area sini. Memasuki area puncaknya. Sedikit mirip masuk di hutan area dulu kemarin, tapi juga beda lah tentunya teman-teman. Di sini bekas jalur sepeda motor juga masih terlihat. Seperti ini jalurnya teman-teman, tapi masih enak teman-teman jalurnya. Ada sebuah bekas tanda merah putih, ya mungkin anak-anak pramuka yang menandai jalur mereka.
sejuk teman-teman. Hawa di sini mulai terasa sangat sejuk sekali. Apalagi matahari juga masih tertutup awan teman-teman. Kalau jalurnya sendiri di sini itu menurut saya pribadi naiknya tak terasa teman-teman, karena jalurnya itu landai tapi naik pelan-pelan sampai ke sini. Palem, mirip palem tapi entah tanaman apa ya. Banyak sekali di sini teman-teman. Salak juga ada tadi. Nah, di sini kita bisa melihat kondisinya, alamnya seperti ini teman-teman. Gunung Pandan via Klino. Kalau naturalnya itu lebih natural sini teman-teman jalurnya daripada yang di via Watu Bayang. Serasa masuk hutan yang alami teman-teman di sini. Hanya di bawah-bawah saja yang masih sedikit gersang. Nah, di sini kita bisa melihat view kota kecil sekali. Kalau di action cam kamera itu kurang jelas, terlalu wide mungkin. Jadi jarak pandangan terlalu lebar, jadi viewnya malah jadi kecil lokasinya. Kalau di mata biasa bisa melihat jelas teman-teman. Sampai di titik perjalanan saya kali ini masih juga menjumpai jalur sepeda motor teman-teman. Kalau teman-teman kesini tidak ingin jalan kaki, naik motor aja teman-teman sampai ke atas. Tapi juga ada lokasi jurangnya teman-teman, yang lumayan ekstrim. Nah, matahari mulai tampak teman-teman, menerobos sela-sela pepohonan. Setelah tadi kabut terus menerus di atas. Ada burung. Pengen istirahat sebentar teman-teman. View-nya lumayan bagus teman-teman ya, alamnya. Wow, di atas ada pohon yang sangat tinggi sekali teman-teman. Nah, kita sendiri masih bisa sampai di ketinggian sini, bisa melihat motor teman-teman. Spill keringat lumayan, dari tadi belum istirahat teman-teman, pengen istirahat sebentar. Ini kayaknya ada yang naik lewat sini. Sini ada tanda kaki yang nekat menerobos ke atas. Nah, di sini view-nya lumayan lebar lagi teman-teman.
Ini mana ya? Saya juga kurang tahu. Pemandangan di sekitar sini, teman-teman. Istirahat dulu, teman-teman. Bentar. Yuk, melanjutkan lagi, teman-teman. Setelah istirahat beberapa saat. Ya, view jalurnya masih sedikit landai kok, teman-teman. Motor menerobos ini juga masih bisa. Kita melihat ada tanaman pisang di sini, teman-teman. Kecil-kecil tapi. Sepertinya jalur di sebelah sini juga habis dibersihkan. Kita sepertinya itu melingkari sebuah bukit, teman-teman, jalurnya. Kayaknya sih puncaknya juga tidak terlalu jauh lagi, teman-teman. Di sini pemandangannya terlihat jelas sekali, teman-teman. Lumayan indah. Sayangnya jalur Gunung Pandan ini tidak seramai di gunung-gunung lain seperti Gunung Klotok kemarin itu. Di sini ramainya itu hari Sabtu dan Minggu, teman-teman. Kalau hari-hari biasa itu lumayan sepi. Nah, kita bisa menjumpai akar-akaran seperti ini. Mirip seperti arah pos 3 ke atas di Via Watu Bayang. Kalau itu Bayang, itu Watu Bayang, jalurnya seperti ini, teman-teman. Kita lewat akar-akaran seperti ini. Nah, mirip pohon seperti ini, teman-teman. Nah, ini pohon mendekati area puncak itu, pohon di Gunung Pandan seperti itu. Teman-teman bisa melihat sendiri jalur ke Gunung Pandan via Klino itu tanjakannya tidak terlalu se ekstrim. Alami sekali, teman-teman. Apalagi kalau musim hujan berkabut, di sini serasa di hutan yang sangat alami, banyak ditumbuhi pohon tanaman pandan-pandan seperti ini, teman-teman. Nah, inilah sebabnya Gunung Pandan dinamai Gunung Pandan oleh warga secara turun-temurun.
Di sini mulai terasa sangat sejuk teman-teman, hawanya, udaranya sangat terasa sejuk sekali. Di sini rasanya sejuk sekali teman-teman, serasa disiram hawa yang sangat sejuk. Di area jalur ini rasa sangat nyaman dilalui teman-teman. Di depan kita bisa melihat view-nya. Mungkin itu bukit puncaknya di situ, karena di situ paling tinggi teman-teman. Ya, semak-semak belukarnya lumayan lebat teman-teman. Oh, ada ini teman-teman. Kita singkirkan bekas potongan tanaman. Di sini juga habis ada kardus. Kok sampai ke sini teman-teman kardusnya? Sejuknya di area sini teman-teman. Ada suara elang teman-teman. Katanya tadi ada yang naik teman-teman ya, tapi sejauh saya berjalan di sini tidak melihat sama sekali mereka turun atau gimana. Masuk hutan Gunung Pandan ini serasa berbeda sekali teman-teman dengan pendakian Gunung Pandan via Kelangon teman-teman. Jauh berbeda teman-teman rasanya, bahkan saat suasananya, hutannya juga sedikit berbeda. Teman-teman bisa mencoba sendiri nanti. Di sini jalurnya juga lebar sekali teman-teman. Sepertinya memang jalur ini sudah sangat lama dibuat oleh warga. Motor pun masih bisa sampai ke sini teman-teman. Kalau teman-teman mau sepeda motoran ke sini. Syahdu teman-teman, suasananya di Pegunungan Pandan. Kita bisa melihat sesuatu yang sangat alami. Rasanya seperti di hutan Dolo kemarin teman-teman. Rasanya mirip menaiki gunung. Oh, ini ada teman-teman, ada pos teman-teman ternyata di sini. Kita telah menjumpai pos Banyu Kuning teman-teman. Nah, seperti ini. Ini pos 4-nya teman-teman. Saya mendengar di atas itu ada beberapa orang yang sedang bercanda teman-teman. Nah, mungkin sudah dekat sama puncaknya. Hutannya itu terasa seperti naik di Tembelang kemarin teman-teman, sama di puncak Tumpak Cemoro. Bedanya cuma di sini tidak ada tanaman pinusnya.
Di sini ada 2 percabangan teman-teman. Kita naik sebelah mana ya? Karena tidak ada petunjuk teman-teman. Nah, ini ada petunjuk pos 4. Atau kita coba naik dulu ke sini teman-teman. Ada apa teman-teman di sini? Atau mungkin memang ada 2 jalur di sini teman-teman. Kita coba teman-teman, ada suara di sini di atas tadi. Oh, ada bangunan teman-teman di atas. Ada sebuah bangunan. Entah apa itu teman-teman. Kembali aja lah teman-teman. Kita lewat yang jalur sana aja. Ada suara teman-teman di atas. Kita yang naik lewat sini aja. Kayaknya jalurnya lebih resmi daripada yang tadi sepertinya. Bisa ada bangunan di puncak seperti ini teman-teman. Suaranya tadi itu keras sekali, orang-orang bercanda. Nah, sedikit naik teman-teman, tapi landai kok teman-teman di sini jalurnya. Ada sebuah bangunan di atas teman-teman, tapi tidak kelihatan dari sini. Oh, kita sampai di kita sampai di sini teman-teman. Oh, ternyata tadi mungkin jalur tebusan dari sini teman-teman. Yuk kita lanjut naik teman-teman, menaiki tangga. Suasananya di sini sangat berbeda dengan puncak di Via Watu Bayang teman-teman. Di sini juga bisa melihat ada orang yang menaruh bunga-bunga di batu sini teman-teman. Di sini teman-teman, mungkin ini puncaknya teman. Kita telah sampai di puncak Gunung Pandan teman-teman. Kita telah sampai. Jadi view-nya puncaknya seperti ini teman-teman.
Nah, seperti ini pemandangan di sekitar puncak teman-teman. Di area puncak Gunung Pandan kali ini memang tidak bisa melihat seperti yang ada di puncak-puncak lain. Kita di sini berada di sebuah pendopo teman-teman. Di sini juga bekas ada sebuah bangunan, ini apa ya? Atau mungkin dulu ini kamar-kamar teman-teman. Ini juga ada shelternya teman-teman. Di sini ada, tidak kelihatan teman-teman. Ada banyak sesuatu. Di sini ada shelternya seperti ini teman, karena ada orang. Saya juga mau mengecek bangunan-bangunan yang ada di sekitar sini teman-teman. Di sini di Gunung Pandan itu juga dibuatkan sebuah shelter teman-teman untuk menginap. Di sini di balik bebatuan ini teman-teman dibangunkan sebuah bangunan seperti ini. Nah, di sini juga ada sepertinya alat untuk memasak teman-teman. Kalau pengen menginap di sini ya seperti ini tempatnya teman-teman. Bisa menghalau hawa dingin yang ada pada malam hari serta tidak kehujanan juga kalau ada hujan. Di sini juga ada air teman-teman. Beginilah suasana di puncak Gunung Pandan Via Klino 897 mdpl teman-teman. Di sini terdapat sebuah bangunan seperti gazebo teman-teman. Seperti ini. Tadi di bawah juga ada bangunan yang disediakan untuk para pendaki yang ingin menginap di sini. Rasanya pendakian ke Gunung Pandan ini sangat berbeda sekali dengan pendakian saya sebelumnya di Gunung Pandan juga yang via Kelangon teman-teman, via Watubayang. Di sini itu ada rasanya seperti lebih ke pendakian spiritual teman-teman kayaknya. Karena dengan melihat kondisi lokasi puncaknya seperti ini dan banyak juga tempat-tempat yang disakralkan teman-teman. Seperti ini teman-teman gazebo-nya, dan di sekitar sini adalah lokasi puncaknya. Di sini syahdu dingin teman-teman, walaupun ini sekitar jam 11-an, namun di sini hawanya masih sangat dingin, sejuk. Di sini juga terdapat bekas-bekas bangunan, mungkin kamar-kamar atau apa. Di sini juga terlihat sebuah bangunan seperti ini, gelap sekali. Oke teman-teman, saya kali ini sudah selesai mengeksplor sekitar puncak Gunung Pandan Via Klino teman-teman. Kesan setelah selesai dari sini itu
Rasanya pendakian via Klino ini sedikit berbeda teman-teman dengan pendakian yang via Watu Bayang. Saya merasakan di sini itu masuk hutannya itu lebih natural dan sangat alami teman-teman. Beda seperti dengan yang ada di via Watu Bayang. Jadi rasanya di sini itu lebih ke pendakian, ada nuansa spiritualnya teman-teman di sini. Jadi teman-teman yang tertarik melakukan pendakian di sini bisa mencobanya dan coba simpulkan apa yang teman-teman rasakan saat melakukan pendakian ke Gunung Pandan via Klino. Sekian dulu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa di perjalanan selanjutnya. Bye bye teman-teman.